Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Zaratushita dari kelas 12-3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bab 4 yaitu teks narasi. Yang pertama adalah pengertian teks narasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, menyatakan bahwa narasi adalah cerita atau deskripsi suatu kejadian atau peristiwa, kisahan, atau teks yang menceritakan peristiwa atau kejadian secara detail dan kronologis. Peristiwa dapat benar-benar terjadi dan dapat berupa hayalan. Selanjutnya, ciri teks narasi. Yang pertama, menceritakan kehidupan manusia dengan mengikuti logika tertentu. Kedua, rangkaian peristiwa yang diceritakan dapat merupakan kisah nyata, imajinasi, maupun gabungan keduanya. Ketiga, cerita memiliki keindahan, isi, dan penyajian. Keempat, ada konflik, yaitu pertentangan, kepentingan, kemelut, atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kelima, ada dialog untuk menghidupkan cerita. Yang keenam, penyajian pemilihan peristiwanya secara kronologis. Jenis teks narasi ada 3, yaitu narasi ekspositoris atau informatif yang bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa dengan tepat dan jelas. Kedua, narasi artistik dapat bersifat fiksi maupun non-fiksi. Narasi artistik menceritakan sebuah kisah dengan tujuan menghibur dan memberikan pengalaman yang indah atau estetik kepada pembaca. Yang ketiga, narasi sugestif digunakan untuk mempengaruhi para pembaca. Selanjutnya adalah struktur teks narasi. Yang pertama ada orientasi atau tahap pengenalan cerita, yang kedua komplikasi atau tahap penggambaran kisah atau awal mula masalah, yang ketiga resolusi atau tahap pemecahan masalah, dan yang terakhir adalah koda atau tahap penutup yang memuat pesan moral atau amanat. Ada pula fakta, fiksi, opini, dan asumsi dalam teks narasi. Yang pertama, fakta merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat diindrakan. Yang kedua, fiksi merupakan pernyataan yang hanya berdasarkan hayalan atau pikiran. Yang ketiga, opini adalah pendapat seseorang terhadap suatu permasalahan. Opini merupakan penilaian yang disampaikan secara subjektif. Yang terakhir adalah asumsi atau dugaan yang diterima sebagai dasar untuk bertindak. Selanjutnya, istilah fenomena sosial. Bahasa Indonesia terus berkembang sehingga kosakata dalam KBBI bertambah. Contohnya, kata hoaks yang berarti informasi bohong dan masuk KBBI tahun 2017. Perubahan juga terjadi pada makna kata seperti karantina yang dulu bermakna negatif, kini juga bermakna positif sebagai tempat pelatihan atau penggalian bakat. Selanjutnya, mengidentifikasi perwatakan tokoh cerita. Cerpen dan novel termasuk teks fiksi, yaitu cerita imajinatif yang bisa berasal dari hayalan pengarang maupun peristiwa nyata. Meskipun fiktif, novel tetap menggambarkan manusia. Perwatakan tokoh digambarkan melalui sifat, sikap, dan tingkah laku, termasuk perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak. Setelah mengidentifikasi, kita akan menjelaskan tokoh dalam teks fiksi. Perwatakan tokoh dapat digambarkan dengan beberapa cara, yaitu langsung, nama, penampilan, tuturan pengarang, dan tidak langsung, dialog dan tingkah laku, sudut pandang, arus kesadaran, serta tata bahasa. Tokoh fiksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama berdasarkan fungsi, protagonis, antagonis, trifugomis. Yang kedua berdasarkan peran, yaitu tokoh utama, pembantu, dan figuran. Yang ketiga berdasarkan perwatakan, yaitu tokoh sederhana atau pipi dan kompleks atau bulat. Yang keempat berdasarkan pencerminan atau tokoh tipikal dan netral. Yang kelima berdasarkan perkembangan, tokoh statis dan tokoh berkembang. Selanjutnya, menulis resensi berdasarkan perwatakan tokoh. Resensi novel adalah ulasan yang menimbang kelebihan dan kekurangan sebuah karya serta pantas tidaknya dibaca. Analisis perwatakan tokoh dapat menjadi dasar dalam menulis resensi. Struktur resensi meliputi identitas buku, orientasi, sinopsis, ulasan unsur cerita, dan evaluasi. Elemen resensi biasanya mencakup informasi pada cover, sinopsis, kritik, gaya penulisan, analisis tokoh, tema dan amanat, serta rekomendasi untuk para pembaca. Yang terakhir, menyampaikan tanggapan. Tanggapan adalah sambutan berupa kritik atau komentar. Tanggapan harus objektif, cermat, santun, menggunakan kalimat efektif, serta didukung fakta dan alasan logis. Tanggapan bisa disampaikan secara lisan maupun tertulis. Yang pertama, tanggapan secara lisan. Tanggapan lisan disampaikan dengan sopan melalui sapaan, kata yang tepat, serta sikap santun. Penyampaian dapat didukung ekspresi, gestur, intonasi, dan volume suara yang baik, sambil mengarahkan pandangan pada pendengar. Yang kedua, tanggapan secara tertulis. Tanggapan tertulis dapat berupa kritik, pujian, deskripsi, atau sanggahan, namun harus disampaikan dengan bahasa yang sopan, santun, dan juga efektif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.